Pamedare wasitoning ati cuman toko aliru pujangga. Dahab muda ing batine nanging kedah ginunggung datan weruh yen akeh ngesemi. Ameksa angrumpaka basa kang kalantur tutur kang katula-tula tinalaten rinuruh kelawan ririh mrih padanging sasmita. Ini Jawa semacam ini sebenarnya masih tergolong Jawa populer, belum Kawi. Kalau Kawi lebih halus lagi. Jadi ini bagian paling awal dari serat Wulang Reh, Pamedaring wasitoning ati, bahwa ini sebenarnya mengutarakan suara hati, menggelarkan suara hati, memberanikan diri meniru para pujangga. Karena masih muda dalam pikirannya. Ini beliau meskipun sudah levelnya pujangga, dikagumi banyak orang, merasa pikiranku ini sebenarnya masih muda, masih mentah, sehingga perlu dibesarkan hatinya. Walau tidak mengetahui bahwa banyak yang meremehkannya karena memaksakan diri merangkai bahasa yang melantur, nasihat yang sudah terlupakan, dikerjakan dengan ketelatenan, dihayati dan dengan pelan-pelan agar terang makna yang diharapkannya. Jadi ini pengantar di awal. Paku Buwono mau bilang sebenarnya ya ringkesnya, aku itu sebenarnya bukan apa-apa, ilmuku masih mentah. Kalau orang yang ngerti mungkin akan menertawakan, meremehkan tulisanku ini, tapi tetap aku memberanikan diri merangkai untuk menyampaikan nasihat-nasihat yang sudah terlupakan. Ya pelan-pelan dengan penghayatan, dengan makna yang diharapkan. Itu gaya Jawa kan kelihatan sejak awal. Jadi tidak mau menonjolkan diri. Itu nanti sampai belakang ego kita akan ditekan habis-habisan. Jadi ini lawannya barat modern yang ingin manusia itu menonjol. Tapi gaya timur itu kelihatan bahwa manusia itu harus menunduk. Oke, kita lihat. Kenapa sih harus nulis? Karena sasmitoning ngurip penimu puniki mapan ewuh yen ora weruha. Tan jumeneng uripe akeh kang ngaku-ngaku. Pangrasane sampun udani tur durung weruh ing rasa. Rasa kang saduhu rasa ning rasa punika. Upayanen darapun sampurna ugi ing kauripan. Rahasia kehidupan yang sesungguhnya memang sulit jika tidak mengetahuinya, sehingga tidak tegak dalam hidupnya. Jadi hidup ini, kenapa sih ada istilah rahasia kehidupan, misteri kehidupan? Karena hidup ini ada hakikatnya, ada maknanya, yang itu tidak akan ketemu kalau dilihat sambil lalu, kalau dijalani saja. Itu gunanya filsafat, itu gunanya tasawuf, itu gunanya semua ilmu. Itu sebenarnya untuk mencari rahasia kehidupan. Tidak bisa iseng. Kalian yang punya semboyan, ala Pak, hidup ini dijalani saja kayak biasanya. Hidupmu tidak ada maknanya. Maknai sendiri hidupmu, katanya Albert Camus kemarin. Jadi tidak bisa hidup ini punya makna kalau kita tidak serius mengejar rahasia kehidupan. Kalimat selanjutnya, banyak yang mengaku-aku, merasa bahwa telah memahami.
namun belum memahami tentang rasa. Rasa yang sebenarnya. Hakikat dari rasa itu. Carilah hingga sempurna di dalam hidup. Jadi banyak orang ngaku sudah, tapi sebenarnya belum. Banyak orang merasa pinter, sudah tahu, merasa sudah menguasai kehidupan ini, tapi sebenarnya belum. Masih belum ke dalam, levelnya belum rasa. Rasa itu kan berarti apa? Sudah masuk dalam dirimu, sudah kamu kunyah, di situ kan ada rasa. Kalau hanya ada di pikiranmu, ada di buku-buku, dia belum jadi rasa. Jadi rasa itu kalau sudah kayak makanan itu loh. Kalau masih di depanmu, meskipun sudah kamu bayari, sudah kamu posting selfie kemana-mana, ini lo menuku, itu sebelum kamu telan sendiri, dia kan belum jadi rasa. Kamu tidak ngerti itu pedes beneran apa hanya setengah pedes. Ilmu apapun itu juga begitu. Kalau masih ada di mulutmu, di kepalamu, dia tidak fungsi dalam hidupmu, mati. Jadi kalau belum fungsi dalam hidupmu, dia belum rasa. Makanya di Jawa ada ilmu itu kelakone kanthi laku. Jadi dia baru benar-benar disebut ilmu kalau ada lakunya, ada rasanya. Jadi disitulah kamu nanti ketemu rahasia kehidupan. Nah, meskipun kamu ikut ngaji filsafat sampai 200 sesi lebih, kalau hanya berhenti di rekaman, di downloadan, atau sekedar untuk pengantar tidur misalnya, kan ada ini kan, atau kamu potong sak menikan biar dapat follower, itu belum sebagus apapun postinganmu, belum. Dia harus kamu kunyah biar jadi rasa. Dikunyah berarti masukkan dalam hidup. Apa ya kamu bisa jalan dengan ideal-ideal keutamaanmu itu. Jangan dikira orang-orang yang masuk penjara, koruptor-koruptor yang di OTT itu tidak ngerti ilmu-ilmu keutamaan. Mereka sarjana, dokter, orang-orang pintar semua. Tapi keutamaan itu berhenti di mulutnya, berhenti di kepalanya. Tidak ditelan, dikunyah untuk kehidupannya. Makanya ada istilah ilmu rasa. Jadi masuk ke dalam. Jadikan itu sumber perilakumu. Segala keutamaan, kebaikan tadi. Kalau tidak, masih belum. Hanya orang yang ngaku-ngaku sudah, padahal belum. Jadi yang di mulut saja itu belum. Banyak yang mungkin pinter ceramah, ngomong bagus-bagus, tapi kan tidak nyambung sama kelakuannya. Yang di pikiran juga belum. Yang bukunya tebal-tebal, isinya luar biasa, tapi kelakuannya sebaliknya kan juga ada. Itu belum. Kuncinya tetap pada lakunya. Nah, itu makanya kejarlah rahasia kehidupan. Nah, ada garis bawah saya ambil juga di yang nomor 3 itu, sebenarnya ada sudah rahasia rasa, cuma mungkin kita sering tidak masuk terlalu dalam. Saya langsung baca Indonesianya ya. Di mana itu katanya Susuhunan Pakubuwono sekawan kandungan Al-Quran, kitab suci, jroning Quran, nggoning rasa. Di sana sudah ada sebenarnya. Kalau kalian tidak ingin capek-capek mengejar sendiri, cuma nanging to pilih ingkang uninga, hanya yang terpilih yang bisa memahami
dengan jalan mendapat petunjuk darinya. Jadi bacalah Quran, cari metode yang tepat, kemudian bersihkan diri sehingga dapat petunjuk darinya. Tidak boleh dikira-kira. Mengira-ngira itu kerjaannya akal biasanya. Sehingga justru tidak akan bisa ditemukan karena tidak bisa menjangkaunya. Justru orang terus tersesat dan salah tafsir. Sehingga kadang-kadang yang terjadi kalau bahasa filsafat kontraproduktif. Kitab yang suci yang isinya kemuliaan ditafsir, dipahami secara kebalikannya sehingga melahirkan keburukan, kejelekan, tragedi. Dari mana itu? Tafsir yang salah, tafsir yang sesat. Ya, mungkin ayatnya dipotong-potong, kepentingannya jalan dulu baru Qurannya untuk mendukung, ada gaya-gaya menyesatkan. Jadi rahasia itu ada, cuma tidak sembarangan orang bisa memahami, dan juga ada unsur hidayah, petunjuk darinya. Nah, jika engkau ingin mengerti yen sira ayun waskita sampurnaning badanira puniki, kalau engkau ingin mengejar kesempurnaan dalam dirimu itu, ya satu-satunya jalan biar tidak sesat apa? Siro angguguru, bergurulah, cari guru yang cocok, cari guru yang pas. Oke, kita lihat ya, cirinya guru yang cocok itu apa? Carilah, katanya Pak Kubono, yang pertama manusia sejati, manungsa kang nyoto, ingkang becik martabate, baik akhlaknya, kang weruh ing hukum, yang ngerti hukum, ndak sakarepe dhewe. Mentang-mentang filosof terus sakar PDW, kan bener salah kan itu relatif, Pak. Sakarepku berarti itu ndak patut untuk jadi guru sejati. Dia harus ngerti hukum, ngerti batas. Yang ahli ibadah, kang ibadah lan kang wirani, mampu menahan diri. Wirani itu orang yang biasanya dijelaskan dengan ilustrasi orang yang bisa menahan diri bahkan terhadap hal-hal yang syubhat. Yang syubhat itu yang tidak jelas. Ini bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau orang mirai, yang syubhat aja dihindari. Apalagi yang jelas haram. Itu mirai, orang yang bisa menjaga diri. Kalau ada orang kayak gini, punya kualifikasi untuk jadi guru. Syukur oleh wong topo. Lebih baik beruntung kalau kamu ketemu ahli topo, ahli zuhud, ahli tafakkur. Berarti orang yang tan mikir pawehing liyan, kang wus amungkul, sudah meninggalkan urusan dunia dan tidak mikir lagi balasan, tidak punya pamrih apa-apa. Iku pantes siro guronono serta kawruwono. Cari orang yang punya tipe semacam ini, jadikan guru. Jadi yang pertama akhlaknya baik, yang kedua ngerti hukum, yang ketiga ahli ibadah, ahli mengendalikan diri, wirai. Kemudian syukur-syukur dia seorang petapa yang tafakur, zuhud, yang menjauh dari dunia, tidak punya pamrih apapun yang sifatnya keduniaan. Dan orang ini yang pantas jadi guru.
Jadi yang pertama-tama bukan gelarnya, tidak harus profesor, dokter, ulama yang gelarnya profesor. Kemarin ada, saya lihat ada acara itu, gelarnya panjang, profesor, dokter, kiai haji, namanya MA, MSc, MSI, oh itu enggak ada 6 apa 7 ya. Jadi nama sepanjang itu, kasihan panitianya ngeprintnya harus panjang lebar itu. MA, MSI, MSc, MSG. Ya iya kan itu gelarnya panjang sih. Oke, depannya profesor, doktor, kiai haji itu kan, iya tidak apa-apa. Cuma itu tidak utama. Yang lebih utama perhatikan syarat-syarat tadi katanya Pak Kubuwono untuk menemukan seorang guru yang sejati. Tidak terlalu banyak syaratnya, cuma nyari orang dengan kualifikasi begini sekarang sudah langka. Mungkin langka karena jumlahnya sedikit, atau langka karena orang semacam ini pasti tidak akan menonjol-nonjolkan dirinya. Susahnya di situ. Sementara kalian hari ini kan dikepung oleh banyak orang yang ingin menonjolkan dirinya, itu yang bikin susah. Oke, jadi kalau ingin tahu rahasia hidup, kalau level kita agak susah, kalau mengejar sendiri, maka cari guru. Cirinya guru sejati ini. Hari ini agak unik, seperti saya bilang belakangan tadi. Pada umumnya di zaman sekarang, ingkang lumrah mangsa puniki adalah guru yang mencari murid. Kebalik. Hari ini tuh kok malah guru yang nyari murid. Hari ini tuh tahun itu ya, tahun zamannya Pak Kubuwono. Aku boleh abad 18 1768, nanti dia meninggalnya 1820. Usianya 52 tahun. Berarti tahun itu loh ya, saya nggak nyindir hari ini. Di zaman itu kok malah guru yang cari murid. Kebalik. Sungguh sangat kebalik cita-citanya, tuhu kualik karepe. Pada zaman dulu umumnya muridlah yang serius berusaha untuk berguru. Sedangkan sekarang tidak demikian. Justru guru yang menghendaki untuk mencari murid. Kalau guru sudah mencari murid, nanti ada beberapa kualifikasi tadi yang tidak cocok. Kan tadi sudah orangnya zuhud, wirai, tidak ada pamrih duniawi. Begitu dia mencari beberapa kualifikasi langsung gugur. Ini yang diherankan oleh Pak Kubuwono. Tapi ya sekarang susah ya. Kalau gurunya tidak nyari murid, nanti lembaganya tidak laku, sekolahannya, kampusnya tidak laku. Kalau ada yang berani besok ini kampus melestarikan ilmu lama, tidak ada promosi, tidak ada yang mau belajar datang saja, tidak mau ya sudah. Kalau ada yang kayak gini luar biasa. Silahkan murid yang merasa butuh datanglah. Kalau yang tidak butuh ya sudah, kita tidak nyari-nyari murid. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin tidak semacam itu. Ya, oke, zaman sekarang tidak semacam itu, tapi lebih parah dari itu. Terus, sekarang kita lihat ilmunya. Ayo mulai melatih diri. Podo gulangan ing kolbu. Yang pertama, ini gaya timur ya, bukan akalnya yang dilatih pertama, tapi latihlah hatimu. Bersihkan jiwamu dulu. Ini penting bagi para pencari ilmu. Kenapa harus dibersihkan, Pak? Karena jiwamu nanti jadi wadahnya ilmu. Jangan sampai kotor. Kalau wadahmu kotor, mungkin ilmu yang masuk akan tertolak, atau ilmu yang mulia masuk bisa jadi kotor.
atau ilmu yang mulia masuk, tidak terlihat kemuliaan. Maka gulangan enggal, latih dulu hatimu. Kalau hatimu sudah terlatih, kamu bisa paham isyarat-isyarat. Ing sasmito amrih lantip, memahami sasmito pertanda isyarat, ayat-ayat, sehingga kamu jadi pandai. Di sekeliling kita ini kan ayat-ayat semua. Kemampuanmu membaca realitas sekeliling itu ditentukan pertama-tama oleh kebersihan batin. Hari ini kan mungkin kita bingung luar biasa. Ini yang benar yang mana, yang bagus yang mana. Kebohongan, hoax tersebar di mana-mana. Kita ngontrol kekacauan di luar diri kita agak susah. Yang bisa apa? Kita kontrol diri kita sendiri. Pertama-tama apa? Bersihkan batin kita. Kalau batin kita bersih, kacamata kita jernih, kalau ada yang kotor masuk langsung kelihatan. Kenapa kok banyak yang kotor masuk dan tidak kelihatan, tiba-tiba masuk saja dalam diri kita? Jangan-jangan memang kita masih belum jernih. Kalau ada sungai atau air yang airnya keruh, itu kan barang masuk kan tidak kelihatan. Tapi kalau airnya jernih, kerikil kecil masuk kelihatan. Maka garaplah hatimu, biar paham isyarat-isyarat. Terus, kalau ini agak berat mungkin buat kalian, jangan terlalu banyak makan dan tidur. Ya susah ya ini kamu. Jadi enggak Pak, saya enggak banyak makan, saya enggak punya duit Pak, kecuali ada yang traktir misalnya. Jangan terlalu banyak tidur juga. Kalau orang Jawa kan selalu mengajarkan tirakat. Bukan berarti tidak mampu. Mampu, kalau mau bisa makan di restoran paling mahal, tapi saya enggak. Itu namanya mengendalikan diri. Kalau mau wong ini libur, bisa saya tidur pagi sampai pagi lagi kuat Pak saya kalau cuma tidur, tapi kan enggak. Nah, gitu. Jadi jangan terlalu banyak. Bukan berarti jangan makan dan jangan tidur, jangan terlalu banyak. Jadi 24 jam hidupmu alokasikan kalau bisa sebagian besar untuk hal-hal yang bermanfaat. Makan dan tidur itu jadikan menu pendukung, bukan menu utama. Saya tidak tahu menu utamanya hidupmu apa, tapi kalau itu hidangan, coba pilihlah menu utama yang bermanfaat, bergizi. Saya menu utama hidup saya itu Pak, belajar kuliah Pak. Jadi makan, tidur itu mendukung, pacaran itu mendukung. Itu namanya bisa ngatur ritme hidup. Saya tidak tahu menu utamamu apa, tapi usahakan menu utama hidupmu itu hal-hal yang maslahat, yang manfaat. Makan dan tidur tidak utama, maka jangan berlebihan. Apapun yang tidak utama, penuhi sekadarnya saja. Kemudian bersifatlah keperwiraan, ambillah intisarinya, sudo dahar lan guring. Sama tadi, mengurangi makan dan minum. Oke, jadikan kebiasaan menahar makan dan tidur, jangan bersuka-suka saja. Ini juga rumus. Orang itu memang dalam hidup nyari yang membuat dia nyaman, membuat dia senang. Tapi kamu harus cerdas. Jangan nyari suka-suka saja. Karena banyak suka-suka hari ini, di belakang lahirnya susah. Kamu seneng-seneng misalnya touring terus kemana-mana, ya touring enak, bagus, cuma jangan terus-terusan. Itu kan namanya suka-suka. Karena pada saatnya mungkin kamu kehabisan waktu untuk hal-hal yang penting-penting. Jadi bersuka-suka sekedarnya saja. Karena jelek watak,
orang yang senang bersuka-suka saja. Kenapa katanya Pak Kubuwono Sekawan? Karena akan mengurangi kewaspadaan batin. Orang yang hidupnya senang terus, euforia terus, melonjak-lonjak terus, itu batinnya tidak peka terhadap persoalan. Harus dipuasakan sebentar. Makanya alhamdulillah kita oleh Allah 1 bulan dikasih Ramadan. Meskipun jarang kita manfaatkan secara maksimal, selain hanya untuk puasa, menahan lapar dan haus. Padahal itu momen yang kita bisa macam-macam di situ, untuk membersihkan diri, untuk tirakat, mengurangi makan dan tidur. Kadang-kadang puasa kan kita malah makannya double, tidurnya double. Tidurnya orang puasa kan ibadah, Pak. Memahaminya kan kamu letter gitu. Itu maksudnya kan tidurnya saja ibadah gitu. Apalagi kan gitu. Cuma kan kamu memahaminya pokoknya nauso ini ibadah. Tidurnya itu ibadah. Jadi agama banyak mengajar kita untuk semua yang dinasihatkan tadi, mengurangi makan, mengurangi tidur, jangan bersuka-suka saja. Jadi latih dirimu pertama-tama di sini, olah kalbunya. Nah, baru terus hati-hati dengan perilaku-perilaku berikut ini. Ini di buku selanjutnya, buku Kinanti. Kalian anakku yang muda-muda, katanya Pak Kubuwono, ingat-ingatlah jangan melakukan ini. Yang pertama, kalau ini saya potong-potong ya, tidak langsung dalam lagunya saya karena panjang syairnya. Yang pertama, adab asor dipun simpan. Jangan jadi orang yang tidak tahu sopan santun, tidak rendah diri. Tidak ada gunanya ilmumu, setinggi apapun kecerdasanmu, kemampuanmu berpikir, sekagum apapun orang padamu karena ketinggian intelektualmu, tapi dirimu tidak berharga kalau tidak ngerti sopan santun. Di Jawa. Jadi yang pertama itu, ya sopan santun kalian ngertilah, tata susila di tengah masyarakat. Jangan lupa, kalau di Jawa ini nomor 1. Berhadapan dengan yang tua, berhadapan dengan yang muda, berhadapan dengan orang yang dimuliakan. Ada tata susilanya, tata sopan santunnya. Yang Jawa harus belajar ini, karena nyawa etika Jawa ada di sini. Yang kedua, umbak gumunggung ing diri, sombong, merasa besar mentang-mentang. Ini juga harus dihindari. Kalau tidak, kamu tidak akan menemukan nilai kehidupan. Siapapun yang sombong, dia selesai sudah, tamat. Merasa besar itu tamat. Kenapa? Kamu pasti mandek karena merasa sudah. Merasa sudah itu kan berarti selesai. Hidupmu macet di situ, maka jangan sombong. Terus obrol umum, ini kayak bahasa Jawa agak populer kan kalian ngerti. Umum itu omongnya dok besar, kayak iya oh, itu umum. Jadi saya pokoknya kalau tidak percaya seminggu lagi pasti saya ikut umum ya. Pegangi kata-kata saya. Nah itu kadang-kadang umum. Umum itu hanya umumnya saja yang besar, kenyataannya tidak ada. Orang melihatmu umum itu kamu akan dianggap tercela. Sama kayak selanjutnya, kumentus dan kemaki. Kamu mungkin sering dengar istilah ini ya, kementus sama kemaki. Jadi ini tidak ngerti kayak ngerti-ngerti oh. Tidak bisa kayak bisa-bisa. Itu namanya kementus, kemaki. Jadi sok
baru baca buku filsafat 1. Ya, kemana-mana dalilnya filsafat terus kemendus namanya. Kayak kemaki, kayak pinter-pinter padahal enggak, kayak kaya-kaya padahal enggak, kayak ahli-ahli padahal enggak. Namanya kemaki, kemendus. Terus hindari juga sopo siro sopo insun. Jadi ya bahasa Jakarta ini siapa lu siapa aku. Aku ini mahasiswa filsafat loh. Siapa aku siapa kamu. Nanti kamu di kampung itu kan kadang-kadang kan gitu. Mahasiswa ini kamu gengsi ngapain karena merasa sudah mahasiswa. Disuruh bapakmu membantu-bantu nih sawah nih. Oh mahasiswa ya Pak. Jadi kamu membanggakan statusmu. Santri ya itu juga sopo siro sopo insun. Intelektual ya itu sopo siro sopo insun. Nanti ada orang ngomong, emang siapa kamu? Pengerti apa tentang filsafat? Aku loh yang mahasiswa filsafat. Itu sopo siro sopo insun. Yang ustadz emangnya siapa? Nah itu sopo siro sopo insun. Yang dosen aku apa kamu? Nah itu sopo siro sopo insun. Jadi jangan punya watak semacam ini. Angaluyat sarto edir sama juga sombong. Sugih umus nanging den sampar pakole. Banyak bicara ndak ada gunanya. Ini juga hari ini kan sering begitu orang itu ngomongnya dipaksa panjang padahal intinya sedikit. Kan banyak sekarang kan. Mungkin ngaji ini termasuk itu. Terus sugih wuwus tapi ya dan sampar pak boleh. Intinya jadilah orang baik kan gitu aja. Ngomongnya muter kemana-mana ya. Di TV kan juga begitu. Pokoknya ngomong harus pas. Waktunya iklan kalau memang masih panjang dipotong, kalau belum dipanjang-panjangkan. Itu sugih wuwus nanging dan sampar pak boleh. Bukan fungsi dan manfaatnya, tapi kuantitasnya. Terus modo amroso pinter pribadi, mencela karena merasa diri pandai. Oh, kamu tidak ngerti, memang orang kecil. Kamu ngerti apa itu? Merasa dirinya yang pandai. Terus orang lain dicela, dijelek-jelekan. Nah ini bukan perilaku utama. Ada lagi dahwen open. Dahwen open itu mencela padahal sebenarnya dia mau. Misalnya kamu nembak tapi ditolak, terus kamu bilang alah anak itu memang biasanya, terus kamu jelek-jelekan padahal kamu mau sebenarnya. Itu namanya dahwen open. Ya, jadi kamu celah sesuatu atau seseorang padahal kamu ada pamrihnya. Padahal sebenarnya kamu juga mau. Hanya saja kamu nggak bisa memperolehnya. Kamu nyalon jadi ketua apa terus nggak jadi. Allah, jabatan ketua itu jabatan dunia. Padahal sebenarnya kamu beda. Hanya nggak dapat saja. Itu namanya dahwen open. Itu tidak kesatria kalau iya kalau tidak dahwen open ini karena dia nggak dapat terus dicela. Oke, Allah kayak gitu aja aku dapat yang lebih bagus, lebih cantik bisa kalau cuma. Nah, itu dahwen open, mencela padahal dia menginginkan. Jadi perilaku-perilaku ini hindarilah, membuat dirimu tampak rendah di tengah masyarakat. Jadi ini membuatmu jauh dari kemuliaan.